Hello beloved people, minggu ini saya akan share tentang para wanita harus bangkit di masa sulit. Keadaan COVID-19 di mana harga saham turun tentu akan berimbas kepada berkurangnya jatah bulanan para istri dan juga pendapatan para wanita-wanita yang bekerja atau punya usaha. Ada fungsi-fungsi yang berbeda sebagai istri di setiap rumah tangga. Fungsi yang pertama adalah penerima manfaat, yaitu mereka yang menjadi ibu rumah tangga sepenuh waktu yang menerima jatah bulanan dari suami. Yang kedua, fungsi istri sebagai pengelola keuangan, saya sebut menteri keuangan yang mengatur seluruh keuangan rumah tangga. Yang ketiga, sebagai penopang nafkah keluarga, membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, nasihat bagi para istri penerima manfaat setiap bulan dari suami. Keadaan ekonomi yang terdampak tentu berimbas kepada berkurangnya uang belanja bulanan. Percayalah bahwa yang dibutuhkan para suami pencari nafkah saat-saat ini adalah mereka ingin pulang ke rumah yang bisa membuat mereka merasa bahagia, untuk supaya mereka bisa melupakan kesusahan mereka dan membangkitkan semangat mereka. Supaya para suami, para pencari nafkah bisa tetap bertahan di masa sulit, karena masa-masa ini adalah masa-masa perjuangan. Amsal 12 ayat 25 berkata begini, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Tahukah bahwa para kepala rumah tangga yang hari ini pada pundak mereka digantungkan harapan oleh keluarganya untuk bertahan hidup, mempunyai beban tersendiri. Mereka khawatir bagaimana dengan omset perusahaan yang turun, mereka khawatir dengan pemasukan yang berkurang, bahkan ada yang mungkin tidak ada pemasukan sama sekali, mungkin ada yang bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Firman Tuhan berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Tahukah para istri bahwa perkataan Anda yang baik dapat membangkitkan semangat suami-suamimu? Amsal 16 ayat 24 berkata begini, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bantulah para suami untuk tetap semangat dan kreatif menghadapi masa sulit. Jangan malah mengeluh dan berkata, bagaimana ini, uang kita tidak cukup, dan lain sebagainya. Saya bilang sama suami saya tahu hari ini kamu tidak bisa memberikan saya uang sebanyak biasanya. Tetapi saya lebih senang meskipun dengan uang pas-pasan, tapi kamu lebih banyak di rumah. Sebaiknya kita fokus kepada hal-hal baik yang bisa kita lihat dalam keadaan ini. Dan bagi para istri yang suaminya mengalami kesusahan dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka sehingga pemasukan mereka berkurang, tahukah Anda bahwa hari-hari ini para wanita bangkit di masa sulit? Banyak teman-teman para wanita yang saya lihat tadinya mereka adalah wanita karir yang bekerja di kantoran, hari ini tiba-tiba beralih profesi, berjualan online makanan. Para wanita harus bangkit di masa sulit. Yang paling dibutuhkan oleh bapak-bapak yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga di hari-hari yang cukup menjadi tantangan ini adalah perkataan yang memberikan semangat supaya mereka tetap bertahan di masa sulit dan mereka punya semangat untuk terus mencari jalan. Dan bagi para istri, Anda juga bisa membantu suami dengan melihat apa yang Anda bisa kerjakan untuk menambah sedikit penghasilan dalam keluarga. Belajar untuk tidak melemahkan semangat suami, pakai kata-kata yang baik untuk membangun, dan doakan suamimu supaya dia semakin bertahan di masa sulit. Keluarga harus bergandengan tangan untuk saling menolong, saling menguatkan di masa-masa sulit ini. Saya berdoa agar
Tuhan memelihara hidup Anda dan keluarga, sehingga di masa sulit ini, kalau kita bisa bertahan saja, itu sudah luar biasa. Jangan jadi lemah, wanita harus bangkit di masa sulit, berharaplah terus kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Live a better life, Tuhan memberkati.